dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selalu bangkit bagi berdiri semua dari awal kata ku buka mataku dan lihat wajahmu. Amin. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin menyembahmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kasih setiamu begitu luar biasa dalam hidup kami, terhadap hidup kami, kepada keluarga besar kami. Dan kami sangat percaya Tuhan baik sampai hari ini, bukan karena kami terlalu baik, cukup baik, bahkan kadang-kadang terlalu tidak baik, tetapi Tuhan anugerah-Mu adalah besar bagi kami. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap pribadi, supaya hamba-Mu ini hanya menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya roh Tuhan saja yang bekerja, dan roh kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati, dan barang siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara sekalian, kita ada dalam anugerah Tuhan. Dan kita tetap berdoa saudara. Ya, untuk keadaan dunia memang sedang bergulir terus saudara. Dan kalau saudara bisa dibuka, kalau kita mencermati keadaan, kita ngeri-ngeri sedap.
Ya saudara, karena kira-kira saya bukan ahli saudara, tetapi paling tidak adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi menyebabkan apa yang tidak diprediksi, dan sekarang Eropa mulai krisis oleh karena banyak pasokan itu yang gas, terutama energi, berasal dari Rusia. Tetapi sudah diputuskan untuk embargo. Nah begitu sudah. Jadi sudah pada teriak, bayangkan energi kurang, harga naik, banyak yang tutup, kemudian banyak pengangguran, akan banyak karena resesi, maka rakyat menjerit dan pasti efeknya kejahatan. Dan akan terjadi kelaparan di mana-mana. Asia cukup jauh, tetapi negara itu saling satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita internet saja dimatikan saudara, kita udah mati akal saudara. Nggak bisa pesan makanan secara online, kita nggak bisa telepon-teleponan, dan itu kacau balau luar biasa. Itulah yang Pak Jokowi katakan 2023 itu gelap. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita juga menyiasati iman kita terhadap ini semua. Saudara, kita harus terus berdoa. Amin. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita pasti bergantung dengan yang lainnya. Para pedagang bergantung dengan pembeli, para pembeli bergantung pada pedagang, pedagang bergantung kepada distributor, dan distributor makanan bergantung kepada petani, nelayan, dan nggak bisa kita hidup sendiri. Kecuali kita balik lagi ke Kalimantan, ke Nias, kalau saya ke Lampung, kemudian ke Medan, begitu saudara. Kemudian kita ada di sebuah tanah yang cukup luas atau apa. Tetapi bicara seperti itu, petani juga membutuhkan yang namanya pupuk. Zaman saya pupuk kandang, pupuk kompos. Jadi dari pohon pisang itu tebangin, habis itu masuk itu jadi pupuk kompos. Kemudian kambing, sapi, kerbau itu kotorannya bisa menjadi pupuk saudara. Nah kita Bali kan belum punya kerbau. Nah kemudian semuanya saling bergantung. Dan ini waktunya Tuhan menguji. Dan kalau terjadi perang betulan saudara, sudah lain dengan perang dunia kedua. Bahkan satu, sudah mainannya nuklir saudara. Tahu nuklir saudara? Pernah buat nuklir? Ya, nah gitu nuklir kita saudara. Nah kita akan bicara mengenai ini lagi, sudah kita lanjutkan, nanti ada satu sesi lagi. Tetapi saya akan mengingatkan kepada kita, mereview lagi lah saudara ya, mengenai, wah ini belum jalan juga. Ya tolong dibantu untuk ada di situ aja Bang David ya. Ini sudah dicolok belum? Oh ini belum dicoba. Ini sampai Tuhan datang nggak akan. Ya. Baik kita, nah ini contoh kata saudara. Jadi saya pun bergantung sama yang namanya seperti ini. Nggak bisa lepas saudara. Jadi koneknya di situ saudara. Nah saya akan mengingatkan saya sedang menggambarkan ini saudara. Nah tentunya saya takutnya salah mengerti. Mungkin ada orang berpikir bahwa di gerobak ini semuanya benar. Mungkin ada yang berpikir begitu. Jadi terima kasih saja saya ada di belakang, saya ada di tengah atau apapun juga. Takutnya salah. Nah saya akan review nih saudara. Nah kita bicara yang depan ini adalah seorang pemimpin lah. Pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, ataupun gembala begitu ya. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah dia yang punya ide, dia yang mencetuskan sesuatu, dia memiliki visi itu. Kemudian misinya adalah melalui media global lah, gambarkan seperti itu. Nah di posisi awal ini adalah orang kedua cukup sangat membantu. Betul ya. Nah kemudian posisi yang merah ini saudara, kalau saudara menggambarkan seperti apa yang merah ini?
apa? Dia kan naik roda tuh, tapi naik roda sebelah. Ya, nah ketika roda itu ada ke depan, dia di atas mau ke depan, itu laju dipercepat. Kan gitu sudah. Tetapi ketika itu roda sudah mulai naik di belakang mau ke atas, itu membuka. Itu bagus atau jelek sudah? Nah gitu maksud saya, begitu yang ngerti dulu. Nah yang samping sebelah yang hijau sana saudara posisinya masih ingat nggak waktu itu? Dia naik di gerobak. Terus tangan kirinya gimana? Ya, dia bantu mutar begini. Nah waktu agak laju, ya udah diem aja kan. Enak juga naik gerobak begini. Dan kemudian agak-agak berat dikit atau kepalanya suruh, ayo tolong dong. Nah dia mulai gini lagi. Nah habis itu dia kan pikirannya meleng ya. Ini jelek atau baik? Jelek kan? Dia lihat kupu-kupu terbang. Pokoknya dia nggak konsen di proyek itu. Cari enaknya saja. Gitu ya, dompleng istilah kata. Bantu dikit domplengnya banyak. Nah, gitu. Ini hukum ekonomi, Pak. Bantu dikit dapatnya banyak. Ya, kemudian yang belakang inilah yang saya pikir paling jelek. Kalau saudara setuju sama saya. Dia sejak awal tuh ngelatotin dulu. Gitu ya, jadi ini benar-benar gitu. Tapi sepatunya kuat juga ya. Jadi sepatu gunung itu. Nah, jadi 2 bagus, 3, 4, terutama 5 ini adalah kurang baik. Ya. Tetapi kalau ditanyakan di setiap kelompok, di kelompok arisan atau di kelompok manapun, kadang-kadang ini ada semua. Betul nggak saudara? Buat kita mengerti bahwa kita berpikirnya gini, ibu-ibu sekalian, kita berpikirnya nggak nyampe ya. Kita berpikirnya ya saya kan ada di belakang, ya terserah saya. Tetapi saya katakan bahwa dunia berputar, suatu saat kita akan ada di depan. Nah makanya hukum karma terjadi. Waktu kita di bawah, waktu kita menjadi anggota, apapun yang kita lakukan kepada pemimpin kita, waktu kita nanti memimpin, seperti itulah. Nanti akan merasa ketika saudara sekalian dikasih sebuah tanggung jawab. Apakah menggerakkannya susah atau tidak, itu akan dilihat di situ. Ya. Nah, bagi teman-teman semuanya, para pelayan Tuhan, para ketua bidang ini harus mencermati ini. Supaya apa? Apapun energi yang kita gerakan itu bukan karena kita pandai ngomong, tetapi kita pandai mencontohkan. Kalau pandai ngomong banyak, yang dibutuhkan adalah pandai mencontohkan. Artinya kita ada di depan, itu adalah sifat gembala, sifat orang tua yang baik. Nah, cara gambar tuh kayak gini. Nggak kita suruh anak kita nggak pernah itu, ayo gambar tuh. Itu salah, bukan begitu. Nah, bukan begitu. Tetapi kita harus memperhatikan dari awal. Terus kemudian saya ingatkan lagi dengan ini. Lanjut. Ya, ini adalah tim yang bagus, yang solid. Tidak ada yang mangkruk di atas, tidak ada yang nebeng di atas, tidak ada yang di roda, kemudian tidak ada yang di belakang bukan dorong, tetapi di belakang yang gelandotin tadi. Tetapi semuanya serasi membawa beban itu. Makanya dalam gambaran video itu kalau Bapak Ibu Saudara ingat, itu cepat banget itu Bapak. Ya, pasti akan nyempet sampai kepada tujuan. Dan ternyata saudara, banyak usaha satu kelompok pergerakan itu yang bisa jalan cepat itu adalah yang sehati seiring, sesuai dengan visi daripada pemimpin atau lembaga atau usaha, lembaga pendidikan atau apapun juga. Itu yang sevisi begitu, baru bisa berjalan dengan baik saudara. Kemudian lanjut lagi. Nah, artinya di sini ada reposisi saudara. Pemimpin kita, bangsa kita juga mengadakan yang namanya reshuffle. Reshuffle itu adalah bagaimana mengganti orang-orang yang mungkin tidak tepat untuk di situ, atau mungkin tepat tetapi karena dia tidak sehati sevisi,
makanya menjadi orang yang kelima. Jadi namanya dia itu sebenarnya ada di dalam, tetapi visi dia tidak di dalam. Orang bilang musuh dalam selimut. Itu yang paling susah untuk diberantas. Oleh sebab itu reposisi terjadi, akhirnya menjadilah ini baik. Ya. Nah, kemudian pergerakannya menjadi seperti ini. Kalau saudara ingat yang kelima tadi dikemanain? Disuruh pulang. Nggak usah ikut di dalam tim itu. Sehingga cuma berempat. Saudara, karena dalam sebuah pergerakan itu tidak selalu membutuhkan orang banyak. Tetapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang sehati. Bukan banyaknya, saudara. Betul? Jadi terlalu banyak juga kalau memang recokin, alangkah baiknya kalau ada di situ saya korban, kamu juga korban. Karena apa? Saya korbannya, saya memang dibebani, diberati, tetapi Anda juga karena tidak memiliki hati, tetapi tetap ada di dalam. Itu lebih enggak enak. Dia juga korban, saya juga korban. Makanya bahasa disiplinnya ya sudah. Silakan Anda memiliki visi sendiri, pergerakan sendiri, kita pun punya pergerakan sendiri. Goodbye, tetapi dalam keadaan baik-baik saja. Anda tidak ada hatinya di sini. Makanya yang paling penting itu adalah bekerja dengan hati. Jadi saudara, itulah yang coba kita terapkan, saya terapkan, para pemimpin juga terapkan. Bagaimana? Karena masalah manusia bukan masalah kepala, tetapi masalah hati. Betul? Jadi masalah kepala itu saudara dikendalikan oleh hati. Kepalanya itu begitu sangat pintar, kalau hatinya jahat, dia akan minterin orang lain. Ya, yang dibutuhkan adalah hati itu tadi. Nah, makanya saudara sekalian, saya ingin supaya kita sekalian boleh bergerak dari hati ke hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Harta kita bukan duit, tetapi apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang kita cari setiap saat. Ketika kita mencari perkenanan Tuhan, itulah harta kita. Dimanapun kita berada, hati kita di situ. Nah, kemudian saudara lanjutkan, Bang. Kita akan berbicara mengenai membalas sebuah kebaikan. Kita akan baca bersama-sama di dalam satu ayat yang ada dalam firman Tuhan, saudara, di dalam Lukas 17. Ini sebuah gambaran cerita. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Ya. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca sama-sama 1 2 3. Ketika seorang dari mereka menyadari bahwa ia sudah sembuh, ia kembali sambil bersorak-sorak memuji Allah. Lalu di depan Yesus ia sujud dan mengucap terima kasih kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Saudara membacanya beda ya? Itu dalam bahasa Indonesia mudah, masa kini, saudara. Ya, lanjut lagi, saudara. Kemudian Yesus berkata, bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9 lagi? Mengapa hanya orang asing ini yang kembali mengucap terima kasih kepada Allah? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Saudara dikasihi oleh Tuhan, nah kita berbicara mengenai motivasi ketika saudara hadir ke sini. Ketika saudara beribadah, saudara berdoa, tujuan, motivasi atau tujuan yang menggerakkan kita adalah motivasi. Nah, tujuan ini harus diluruskan, saudara. Banyak orang ikut ibadah atau mengikuti sebuah acara karena ingin mendapatkan sesuatu. Yes, itu betul. Tetapi yang menjadi masalah, ketika tujuan itu tidak kita dapatkan, suatu saat kita enggan untuk beribadah. Tujuan ibadah apa, ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu, tujuan ibadah apa kira-kira? Satu, apa?
Tujuan ibadah mau masuk surga. Di ibadah dipanggil Tuhan. Masuk surga. Jangka panjangnya itu saudara. Ya. Kemudian apa ibu? Selanjutnya apa? Tujuan ibadah. Menyembah Tuhan. Iya. Menyenangkan hati Tuhan. Wah, ini idealisme saudara. Yang di hati kita saja apa? Itu betul. Tujuan kita beribadah apa? Melayani Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan doi, menyenangkan gembala, banyak macam. Enggak bu ya? Enggak ya? Iya. Kalau bapak saudara setia, gembala seneng nggak? Hati Tuhan dong. Iya. Tetapi saudara sekalian, ketika tujuan kita seperti itu, tentunya hal-hal kesetiaan, respon itu akan kita lihat buahnya. Kayak gitu saudara. Nah, bagaimana respon kita ketika ada acara yang diinformasikan oleh gereja? Apa yang kita tanggapi di otak kita? Kalau orang betul-betul mencintai Tuhan, dia akan konsentrasi kepada jam, saat, waktu itu. Itu informasi sudah berlaku di semua gereja bahwa setiap minggu adalah ibadah. Berarti tidak ada sebuah nego, ketemu atau apapun juga. Waduh, saya lupa kalau minggu itu ibadah. Jadi buat saya harus janji sama teman. Di sini aja terlihat, saudara. Di sini aja terlihat. Makanya takutnya ibadah itu ingin mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu misalnya penghormatan. Saya akan datang waktu saya dijadwalkan untuk melayani. Karena apa? Waktu melayani itu saya mendapatkan penghormatan. Di luar itu saya tidak. Nah, ini kita kan sedang diuji, saudara. Jadi bagaimana respon kita terhadap informasi-informasi tentang itu, kita akan lihat di situ. Makanya saudara, ibadah yang betul adalah kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui ekspresi masing-masing, saudara. Para pelayan itu hanya memimpin jemaat untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Selanjutnya tanggung jawabnya adalah pribadi masing-masing. Makanya ibadah itu keuntungan atau tidak itu diserahkan kepada motivasi kita masing-masing. Jadi kalau saya menghormati orang tua, saya akan berkata kepada orang tua gini, Pak, Ma, saya akan ulang tahunin papa mama ya. Orang tua yang tahu, yang ngomong itu adalah anak yang dikasihi. Seringnya yang terdengar adalah, nggak usah lah, nggak usah diulang tahun. Papa lihat kalian, mama lihat kalian sehat saja udah senang. Itu respon bapak, ibu. Tetapi bagi anak yang menghormati, nggak usah bertanya kayak gitu. Kalau memang lu hormat, kasih aja yang terbaik buat orang tua. Tidak usah tanya. Zaman sekarang namanya prank. Papanya lagi di kursi goyang gitu ya. Bahkan papanya kan udah lupa kalau dia ulang tahun. Tiba-tiba, happy birthday to you cucunya, happy birthday. Tuh apa ini? Kan begitu. Nah sekarang kita ke Tuhan itu tidak mesti kita tanya kepada Tuhan. Tuhan yang terbaik yang harus saya berikan setiap minggu itu apa? Setiap kegiatan ibadah itu apa? Lah menurut kamu anak-anakku, apa yang harus kau lakukan? Balik lagi. Kalau kita bertanya, saya akan lakukan sesuatu supaya saya dapat apa-apa, kita nggak semangat, saudara. Kecuali minggu depan kita akan ibadah, kita akan bikin kambing guling, kita akan bikin ayam goreng, kita akan undang para tamu-tamu, para penyanyi dan sebagainya. Oh keren.
Minggu depan kita datang karena ada ini itu. Kan begitu, saudara. Tetapi kalau dasar kita, kesetiaan kita untuk dalam kegiatan dalam ibadah, oleh karena apa yang sudah Tuhan kasih sama kita tidak akan pernah menyangkali. Tuhan udah baik sama saya kok. Loh, ini kan hujan deras. Kamu kena banjir loh di sana. Loh, masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan hari ini sedang tidak baik. Tetapi hari-hari kemarin Tuhan sudah cukup baik sama saya. Dan hari ini saya memberikan persembahan yang terbaik. Banyak orang ditolong, saudara. 10 orang ini ditolong semuanya. Yang balik berapa? 1. Kenapa perumpamaan 10 banding 1? 9 banding 1. 90% banding 10%. Mungkin itulah yang menjadi penggambaran bahwa banyak orang ditolong oleh Tuhan, tetapi cuma 10% yang datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang anggap pertolongan biasa saja. Ya kebetulan juga ketemu yang namanya Yesus, saya sembuh ya sudah. Mungkin orang mikirnya seperti itu yang lain. Tetapi alangkah jarang, alangkah antik, alangkah tidak semua orang bisa seperti satu orang yang datang kepada Yesus. Makanya ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, hati kita, pelayanan kita, doa-doa kita, dan kemudian kegiatan kita untuk melakukan hal rohani, harus didasarinya adalah karena Tuhan sudah baik sama saya. Kalau dasarnya apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kepada kita, meskipun hari ini saya sedang sakit, tidak menjadi halangan saya untuk tetap hadir. Karena apa? Kemarin saya sehat. Hari ini hari Sabtu, Jumat, saya di PHK. Dan Minggu tidak ada alasan untuk saya datang kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang memiliki prinsip bahwa Tuhan sudah 5 tahun dengan berkatnya melalui kantor, melalui bos saya sudah digaji. Dan kalau Jumat kemarin saya di PHK, dan Minggu ini tidak ada alasan untuk saya tidak datang kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Dia. Nah, saudara, ini harus kita miliki, saudara. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini, saudara. Habis. Nah, kita melihat, saya akan memperkenalkan saudara, maksud saya mengajar kepada kita di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Dibuka di situ aja Pak, kalau nggak bisa. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ulangi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, setiap kita itu memiliki salibnya sendiri. Banyak orang cari kemuliaan di awal, saudara. Jadi istilah kata, saya dapat apa dalam melakukan ini semua? Saya dapat apa dari semuanya itu? Jadi orang kebanyakan mencari tahtanya dulu dan bukan perjuangan. Saudaraku, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan di gereja Tuhan, tidak ada orang yang dimuliakan itu dengan tidak diawali oleh sebuah perjuangan. Kita memiliki salibnya sendiri-sendiri, saudara. Dan kalau kita ingin dimuliakan oleh Tuhan, kita harus pikul salib itu, saudara. Pikul salib kita apa? Siapa sih yang suka dengan berdoa? Tidak semua orang menggemari berdoa pada awal. Tapi sampai dia memperjuangkan itu setiap saat untuk bisa berdoa. Dan itu sebuah kerinduan, sebuah keasikan. Itu sampai berapa kita dapatkan itu? Sampai hobi saudara dituliskan di situ.
hobi berdoa. Saya pikir susah untuk dicari itu. Tetapi saya melihat bahwa setiap kita memiliki didikan sendiri oleh Tuhan. Nah, makanya saudara sekalian, apapun yang mengecewakan kita, apapun yang menghinakan kita, itu adalah bahan baku untuk kita dimuliakan. Amin, saudara. Saya katakan, apapun kesusahan kita di dalam perjuangan, itu akan berbanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara ingin dimuliakan oleh Tuhan, salibnya apa? Kita pengen diberkati dalam usaha kita. Salibnya apa, saudara? Perjuangannya apa, saudara? Apakah kita betul-betul setia melakukan itu? Apakah kita bekerja keras untuk memperbaiki produk kita? Apakah kita berjuang keras untuk memperbaiki pelayanan kita? Apakah kita sempat menabur dan kemudian itu sempat tidak berhasil mungkin, tetapi tetap setia untuk melakukan itu? Ada itunya atau tidak, saudara? Saya pikir saudara, Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Tetapi Tuhan juga melihat bagaimana daya upaya kita, maksimalnya kita untuk bisa memperjuangkan sesuatu. Oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan mendengarkan doa kita, tetapi Tuhan lebih memberkati apa yang kita perjuangkan. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan bahwa barang siapa mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini adalah sebuah perjuangan, saudara. Saya sangat menghargai bagaimana upaya Bapak Ibu Saudara untuk bisa sampai di tempat ini. Dan begitu sulit mungkin. Tetapi kesulitan itu menjadi bernilai seperti apa tingginya atau beratnya, tergantung hati kita, saudara. Ada orang berjalan kaki untuk sampai ke gereja, tetapi dengan sukacita yang luar biasa. Tetapi ada orang yang sampai ke gereja dengan penuh kemudahan, tetapi nggak bahagia juga. Berarti tergantung di sini. Makanya orang bilang begini, gua akan mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati kalau itu adalah hobimu. Makanya orang bilang, arahkan kalau kamu ingin mewujudkan sebuah pekerjaan, biarlah itu hobimu. Saya ingin menjadi seorang guru karena hobi saya mengajar. Karena hobi saya, kesukaan saya kepada anak-anak yang kecil. Di luar itu kita tidak akan segenap hati, saudara. Nggak akan pernah dengan segenap hati. Orang kalau hatinya di situ, saudara, jangankan dikasih award, jangankan dihargai, saudara. Tidak pun, dia sudah melakukan saja, dia sudah sangat senang. Betul nggak bapak-bapak? Kalau bapak-bapak hobinya itu adalah pretelin alat-alat elektronik, saudara. Awalnya terima bongkar, tapi tidak terima pasang lagi, saudara. Kita bongkarin semua, saudara. Akhirnya sampai di tahun kelima, terima bongkar pasang. Di tahun kelima baru muncul, saudara. Jangan orang dikasih penghargaan terhadap servisannya. Dia mengulik-ulik itu ada sudah kesukaan tersendiri, saudara. Demikian pula, saudara, beban kita terhadap sebuah pelayan itu tergantung hati kita. Kita bilang kalau untuk orang yang kita hormati, kita habis-habisan untuk itu. Kita tidak menghitungnya untuk itu. Tetapi bagi orang yang kita benci, sepeser pun tidak ada kepikiran kita untuk melakukan. Kepada anak yang kita cintai, saudara, kita habis-habisan untuk anak kita. Tetapi kalau tidak kepada yang dicintai, tentunya kita tidak akan melakukan seperti itu. Saya mengarahkan kepada kita, cintailah Tuhan. Amen. Supaya seluruh ekspresi kita full hak kepada Tuhan. Pak, saya sudah habis-habisan. Anda sudah habis-habisan. Tetapi hatimu belum habis-habisan.
Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, ketika salib ini menjadi sebuah kesukaan, itu harus sampai kepada level kita sangat mencintai Tuhan. Pernah nggak saudara berbagi kepada anak-anak yang ibu-ibu sendiri nggak makan? Dan itu menyukakan. Ini yang disebut lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kadang orang berbagi itu dengan sebuah rencana. Saya beri ini, saya dapat apa? Kalau saya diprediksi tidak dapat apa-apa, saya akan tidak memberikan apa-apa. Makanya prinsip yang saya kasih adalah memberi itu jangan sampai dikatakan sebuah pemberian, tetapi sebuah taburan. Kalau kita berpikir yang pertama, apapun yang kita kasih kita pikirin, saudara. Kita akan hitung-hitung. Ingat waktu kita wakuncar, waktu kunjung pacar, saudara. Saudara beli martabak manis, martabak telur. Itu kadang-kadang saudara juga pulang itu nggak makan. Tetapi sungguh asik menyenangkan hati sang pacar. Beli apa-apa. Kalau sudah gajian dalam pekerjaan bapak-bapak waktu itu, udahlah pokoknya dari gajian itu 80% ya sudahlah untuk sang buah hati. Saya tanya, sang buah hati itu anak atau pacar sih? Atau istri? Atau suami? Anak ya sang buah hati. Oh ya, namanya buah ya. Nah kita itu nggak mikir itu karena hati kita di situ, saudara. Makanya waktu tidak hatinya di situ, mulai dihitung. Bon-bon waktu makan pecel lele, wah dikumpulin semuanya. Ini nih, biaya pacaran kita adalah 10 juta selama 2 tahun. Orang yang sudah tidak memiliki hati semuanya akan dihitung. Percayalah saudara. Kalau sahabatan saudara nggak hitung-hitungan, betul? Yuk jalan aja. Kita itu kan suka ngajak jalan saudara. Tetapi masalah yang bayarin siapa kan, jadi kita mikirnya di warung itu. Ada yang ke WC, ada yang pura-pura telepon, ih, lu di mana? Makanya udah habis tuh. Yang satunya, aduh kemana? Ya ngajak kan ketempuhan. Aduh gua yang ngajak tadi. Padahal ngajak saya itu supaya ya sama-sama bayar sendiri. Ya sudah. Nah waktu kita sahabatan saudara, apapun yang kita kasih kita nggak hitung saudara. Tetapi sudah mulai pecah saudara, mulai dihitung. Mulai kayak kita berkata kepada teman yang lain, tahu nggak? Dia itu siapa? Kamu kan nggak tahu. Saya bantu habis-habisan. Waktu kita sahabatan, kita nggak hitung itu. Tetapi waktu sudah tidak sahabatan, mulai hitung jasa. Kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Dan memang berkatnya tidak terhitung untuk kita, saudara. Makanya jangan ngitung jasa kita di hadapan. Kita harus menghitungnya bagaimana Tuhan terhadap kita. Kalau saya ngitung jasa saya, saudara, balik ke Alkitab. Kalau memang betul Anda nanti masuk surga, surga itu jangan diperkarakan yang lain-lain. Jalannya aja dari emas. Emas anting kita paling gede berapa gram? Nah kalau kita jalan di sebuah jalan, setapak aja itu kira-kira berapa? Ada 1 kilo mungkin ada. Hitung waktu di surga perjalanan kita menggunakan emas itu, kemudian harga yang sudah kita bayarkan dalam mengikut Tuhan, dihitung semuanya. Jadinya kita nggak bisa masuk surga. Makanya jangan pernah hitung jasa di hadapan Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung berkatnya daripada Tuhan. Maka kita akan sempurna ibadah kita kepada Tuhan. Kamu sedang kecapean, kamu lelah hidup, kamu bisa sukacita aja, iya.
Karena ketika saya beribadah, yang saya ingat adalah masa kemarin di mana Tuhan tolong saya. Kalau masa depan adalah iman saya kepada Tuhan, masa yang lalu adalah ucapan syukur saya kepada Tuhan Yesus yang baik. Saudara, saya melihat di dalam Matius 22 ayat 37, 39 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hak akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ekspresi kita utamanya adalah bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita akan bicara mengenai respek, saudara. Respek itu apa, saudara? Respon. Kita melihat bahwa orang itu harus memiliki respek yang baik. Orang kadang-kadang sama Tuhan seperti respeknya luar biasa, tetapi belum tentu kepada sesama. Padahal hukum terutama harus dilakukan semua. Nah, kita lihat saudara sekalian bahwa apa yang kita lakukan dalam GBS 56 ini adalah wujud daripada respek. Saya tadi berbicara, respek itu mulai daripada kita ada di mana. Bagaimana respon kita terhadap kita ada di mana. Misalnya saya ada dalam keluarga Pangaribuan misalnya. Bagaimana respek kita terhadap nama marga ini. Betul, saudara. Itu sebuah penghargaan, saudara. Bagi anak. Bapakmu siapa? Respekmu bagaimana terhadap bapak? Sehingga ketika kita ada di luar sebagai anak-anak, yang kita jaga adalah respek kita terhadap orang yang dikenal sebagai bapak saya. Itu namanya respek. Ketika kita ada di sebuah gereja, saudara, kita harus memiliki respek yang baik. Kita ada di mana? Respek kita di situ. Nilai kita di situ. Kita berpikir, saudara, ketika kita ada di sebuah keluarga, respek kita, penghargaan kita kepada keluarga apa? Ada orang bilang begini, dengar-dengar adik kamu, apa kita respect dari itu? Kalau kita memiliki sense of belong, kita memiliki rasa terhadap keluarga kita akan jaga. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak boleh terlalu memburukkan istri maupun suami atau anak-anak di depan orang lain. Itu respect. Anda boleh berkata apapun terhadap keluarga saya, tetapi keluarga saya tetaplah keluarga saya. Yang saya harus respect tidak. Ketika saudara ada di sebuah pekerjaan, saudara, kita punya prinsip lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi termasuk tempat kita kerja yang membosankan itu, yang bosnya itu sangat menyakiti hati kita. Bagaimana respek kita terhadap orang, lembaga, tempat di mana dia kasih duit sama kita. Ini adalah belajar membalas kasih, membalas kemurahan. Ketika dalam gereja itu ada sebuah pergerakan, ada kegiatan-kegiatan disampaikan, respek kita seperti apa? Itu bagian daripada membalas kasih itu. Apapun yang kita umumkan, apapun yang terdengar oleh telinga kita, Tuhan tunggu respek kita. Dan respek yang baik melahirkan sesuatu yang baik.
Berita baik, kita terima baik, kita respon baik, menjadi baik. Berita buruk, kita respon baik, menghasilkan yang baik. Contohnya gini, aduh, dunia lagi resesi nih, bukan? Presiden kita berkata bahwa tahun depan itu adalah gelap. Kita bilang, dunia bisa berkata gelap, tetapi saya memiliki terang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu respect. Amin. Jadi tergantung kita semuanya. Ada orang yang ngobrol di pojokan gitu, kayaknya ngomongin gua tuh. Nah, tuh lihat kan, matanya ke saya tuh dia. Atau apalagi gini ibu-ibu ya, orang lagi ngomong nih, kita datang kan, kok diem? Pasti ngomongin saya nih. Pasti kan begitu ya. Itu respect kita sih. Tetapi kalau kita tanya, tidak begitu, Ses. Karena apa? Ya kami bukan ngomongin kamu, tetapi omongan kami tidak boleh tersebar kemana-mana. Respect sangat penting, saudara. Apalagi dalam persekutuan kita ini, kita akan ketemu lagi, betul? Nggak ketemu di Selasa, ketemu di Jumat, ketemu di Sabtu, Minggu ketemu lagi. Jadi bagaimana respon kita terhadap sesama, itu paling baik. Kita berpikir hari ini kau begitu, tetapi tidak mungkin begitu terus. Sebenarnya respect kepada para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan pun dengan segala kelemahan, penuh dengan segala kekurangan. Tapi respectnya seperti apa? Tuh lihat tuh, lupa lagu tuh. Benar kan? Iya, saya bilang atau yuk kita bantulah. Waktu dia memimpin suka lupa lagu, kita nyanyi dengan keras supaya kita bantu dia untuk bisa melayani. Ini kan juga untuk memuliakan Tuhan. Tergantung hatinya. Kemudian kepada gembala, saya dan keluarga. Bagaimana respect kita terhadap pemimpin rohani? Itu tergantung hatimu. Jadi apapun yang menjadi GBS 56 itu selalu ada kaitannya dengan pemimpin atau gembala. Ketika saudara ada di luar, apa yang saudara katakan kepada mereka? Itu adalah respect kita. Saya punya orang tua yang dihormati. Saya menghormati dia. Dia penuh dengan segala pergumulan. Orang tua saya setiap hari berantem. Ketika teman berkata, gimana orang tuanya? Oh, sehat. Puji Tuhan lah, masih ada dalam anugerah Tuhan. Itu respect yang baik. Amin. Kita berbicara kemarin tentang Sem, Ham, dan Yafet. Ketika ayahnya itu sedang didapati telanjang, maka yang dikutuk si Ham. Ya, Sem sama Yafet itu dengan berjalan ke belakang berdua nutupin aurat ayah. Tetapi si Ham mengolok-olok. Orang tua bisa banyak kelemahan, saudara. Tetapi ternyata siapa yang diberkati dan siapa yang terkutuk akan terlihat di sini. Makanya respek kita kepada para pemimpin rohani yang sungguh-sungguh melayani Tuhan itu ada di hati saudara sekalian. Apapun itu, gembalaku sedang mengemban pekerjaan Tuhan, dan aku harus respect. Ketika sebuah pengumuman diberikan, respect kita apa, saudara? Yuk Pak Gembala sudah umumkan ini nih, ayo kita action apa? Itu adalah anak-anak yang baik. Ketika ada orang tua sedang bicara dengan anak-anakku, kamu baik-baik aja ya. Papa ini nggak bisa nyuci motor lagi karena pinggangnya agak sakit gitu ya. Ya udah itu aja ya. Udah makan kali ini, Papa mau istirahat dulu. Respect anak-anak. Bang, nanti
besok pagi adik aja yang cuci motor ya. Itu respect yang baik. Betul? Ketika abang, kita sebagai adik, respectnya seperti apa? Ini kan kita bicara tentang keluarga. Kita bicara ini adalah untuk sebuah perkumpulan kita, saudara. Ketika saya menjadi pelayan Tuhan, respect saya apa terhadap visi gembala? Cuek saja. Dan ada orang yang terlalu bangga di posisi 3, 4, bahkan 5. Kayak orang yang ada di sebuah keluarga, sejak bayi dia dipelihara di situ. Tetapi ketika dia ada di luar rumah, dia selalu menjelek-jelekan orang tuanya. Ya, mamaku tuh katrok, tau enggak? Makanya saya nggak nurut sama dia itu. Kita nggak ada respect. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita, saudara. Orang bilang gini, lu baik, gua baik. Lu jual, gua beli. Betul nggak, saudara? Ini hukumnya nggak baik. Tetapi katakan seperti ini. Kalau orang menghargai kita, kita juga bisa hargai dia. Ketika orang menghitung jasa, mari kita hitung jasa sama-sama. Kita nggak boleh hitung-menghitung, saudara. Karena apa? Yang sudah kita berikan, ini adalah kewajiban pribadi kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Pak Sigit butuh bantuannya, iya. Pak Sigit ini ya, iya. Coba Pak, kita hitung semua tuh yang ini nih. Dia sudah lakukan apa. Kita nggak pernah menghitung itu, saudara. Karena apa? Kita berprinsip apapun yang kita lakukan, itu hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Respect kita kepada Tuhan, tentu kepada manusia yang lain. Saya sebagai WR di SD Manado, respeknya apa terhadap gereja ini? Sehingga membuat nilai kita menjadi mulia atau tidak. Ada orang ingin memuliakan diri sendiri dengan menghinakan orang lain. Hukum Tuhan nggak gitu. Dia berpikir saya jelekin dia supaya saya baik. Kita lupa bahwa orang yang sedang kita ajak ngomong itu sedang menilai diri kita. Saya ingatkan saudara, ketika banyak orang ngomongin orang lain bersama kita, pernahkah kita berpikir setiap dia datang itu ngomongin orang lain? Pernah nggak kita berpikir, berarti kalau dia datang ke orang lain, saya tuh yang diomongin? Betul nggak, saudara? Karena tipikal orang seperti apapun itu ada di mana-mana, tempatnya dimanapun, kapanpun dia seperti itu. Kita sedang berbicara mengenai hidup berjemaat, saudara. Kita tidak boleh saling memfitnah. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kita harus saling rangkul-rangkulan. Setuju, saudara? Indah banget, saudara. Jadi damai itu simple. Ketika kita tidak menghitung jasa, ketika kita tidak memendam salah orang lain, itu enak di hati kita. Kita kerjasama dengan baik, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin supaya kita, apapun yang kita lakukan sebagai balasan, Tuhan sudah baik sama saya. Minimal saudara, kita sudah melewati masa COVID. Saya agak tahu beberapa orang yang sempat ngalamin COVID karena didetek melalui medis. Tetapi yang nggak didetek melalui medis juga cukup banyak. Karena waktu di googling itu, wah, poin-poinnya itu saya itu, nggak bisa itu saya itu pusing itu saya itu. Tapi ngaku nggak kena COVID waktu itu? Enggak, karena saya nggak periksa.
Dan itu sudah terlewati, saudara. Ada orang hampir hancur-hancur hidup. Itulah bahan baku untuk kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang baik. Mari saudara, saya unggah respek kita semua. Jadi apapun yang terjadi pada setiap kita, tergantung respon kita kepada Tuhan. Ada respek nggak sama Tuhan? Ketika acara Natal sudah diunggah, kegiatan sudah diumumkan, apa respek kita terhadap itu semua? Seperti bapak tadi yang mengatakan, aduh pinggangku sakit. Respek anaknya, ya udah, bapak duduk, aku yang kerja. Itu adalah respek yang baik. Ketika sebuah pekerjaan Tuhan diunggah, apa respek kita, saudara? Apa respon kita? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Bung Karno bilang, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untuk kamu, tetapi bertanyalah apa yang kau bisa berikan untuk negara. Kita percaya bahwa Tuhan melihat setiap hati. Oleh sebab itu saudara, pengejaran kita adalah perkenanan Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu tidak berbicara selalu kepada apa, tetapi full, saudara, tentang damai sejahtera, tentang perilaku, tentang teladan, tentang bagaimana respek satu dengan yang lain. Ketika sudah dikasih beban dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, respek kita bagaimana? Hati kita bagaimana? Bahwa ini adalah tidak kebetulan. Kalau saya dikasih tugas tidak kebetulan, saya harus bertanggung jawab. Dan saya katakan, banyak orang, Alkitab mengatakan, jangan engkau mengundurkan diri. Ini kesetiaan. Makanya saya ulangi lagi saudara, kalau belum mendarat betul, saya sebagai hamba Tuhan agak anti mendengar dengan yang namanya mengundurkan diri. This is pekerjaan Tuhan. Saya tunjuk pun juga, saya kan juga orang yang berdoa. Enggak kebetulan mungkin. Dan kadang-kadang saya berpikir juga, kenapa saya katakan ini, saya lakukan ini, saya tunjuk ini. Karena apa? Spontanitas yang Tuhan arahkan itu. Itu namanya respect. Bagi Tuhan itu, Tuhan utus, lakukan saja. Si Musa, mus, saya utus kamu ya Mus ya. Aduh Tuhan, saya ini nggak pandai bicara. Yunus juga begitu. Daud juga begitu. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah, inilah aku, utuslah aku. Banyak orang, inilah aku, utuslah dia tuh orangnya tuh. Betul nggak saudara? Kita kadang-kadang melimpahkan beban. Makanya ketua rapat tuh suka gini, bos, usul, gini ya. Oh iya bagus tuh idenya, Bapak bisa lakukan itu. Oh enggak, bukan saya. Saya ide doang. Makanya ketika orang kritik itu selalu ditanya, oke, Anda nggak setuju itu, tetapi solusi dari dirimu apa? Karena dia nggak ngerti. Gitu sudah. Jadi respect itu adalah penting bagi kita sekalian. Nah, saudaraku sekalian, apa yang direspon di medsos itu adalah mempengaruhi semuanya. Bahkan mempengaruhi negara dan bangsa. Oleh sebab itu milikilah hati yang baik, kesabaran, menanti jawaban Tuhan, meresponi apapun yang terjadi. Dan kita selalu berpikir, kalau orang ini begitu responnya terhadap saya kayak gini, berarti tidak kebetulan. Apa yang harus dioperasi dalam hidup saya? Seperti saya sering ungkap kesaksian saya. Saya selalu ketemu dengan orang yang mengecewakan. Dan bahkan saudara, sejak awal saya pelayanan, gambaran ini tadi sudah saya temukan sejak awal. Tetapi balik lagi pada respect. Sebagai seorang gembala saudara, siapa mau pengen jadi gembala saudara? Boleh coba seminggu aja. Begini saudara. Jadi saya harus berhadapan dengan orang-orang yang secara roh saya tahu di belakang dia nggak respect sama saya. Tetapi bagaimana saya mesti respect yang baik kepada seseorang ini?
Itu tuntutan buah roh, saudara. Enggak gampang. Dan itulah yang Bapak Ibu Saudara harus doakan untuk kami sekeluarga. Enggak gampang, saudara. Tetapi sebagai Bapak rohani selalu saya berpikir, di dunia pendidikan pun saya sudah memiliki pengalaman. Kita itu sangat bersyukur dengan anak-anak yang masuknya buruk rupa, tetapi setelah lulus dia menjadi good looking. Itu yang paling kita rangkul, saudara. Dan celotehan kita, Pak, aduh nah, kamu dulu ya pernah sempat nggak naik ya. Kamu sempat mukul guru kan? Iya kan? Kamu sempat benci sama saya kan? Benar kan? Iya ya Pak, maaf Pak. Jadi kami itu selalu berpikir next, saudara. Makanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Ini adalah operasi hati. Operasi hati. Gambarannya apa, Sigit? Pak Sigit, gini. Bapak Ibu kan menjadi orang tua bagi anak. Kapan dikecewakan sama anak? Sering banget. Sampai gondok, saudara. Kok setiap hujan-hujan itu pengen sambil petir aja anak saya ini. Tapi ya main HP atau ya nggak kesamber-samber. Tetapi ketika anak kita sudah nggak pulang, di malam hari kita teleponin dia, "Nak, kamu ada di mana?" Siapa yang punya acara di IKJ di Puncak? Malam-malam dia ya mamanya, "Mah, HP ku disita, di acara sini nggak boleh pakai handphone." Di situasi seperti itu kita akan bertanya-bertanya. Tanya sama Mia, kan ada yang di IKJ itu. Ini acara apa sih? Kan anaknya nggak ngomong. Kayak LDK gitu loh, kalau kita di SMP SMA itu kayak LDK gitu. Iya, kayak kepemimpinan begitu ya. Oh ada. Hati kita juga aduh. Padahal HP nggak on doang. Itu udah hati kita udah. Jangan apa-apa kan. Nggak kayak STPDN zaman dulu kan. Nah begitu-begitu sudah. Nah itulah hati seorang yang memiliki hati Tuhan. Kalau melihat kejahatan Yerusalem, Tuhan itu seharusnya udah laknat aja, gampang, gitu, langsung itu kayak di bom nuklir sama Putin, habis sudah. Tapi Tuhan masih, Tuhan menangis ya. Ketika melihat anak-anak, Tuhan Yesus begitu sabar. Bahkan Yesus sangat tahu Petrus sama Yudas itu udah bersama-sama dia tahu persis. Tetapi Tuhan ingin seperti gambaran itu. Tuhan, ini pohon gimana? Potong aja. Jangan. Kali aja tahun depan dia berbuah. Ini ada padi, ada lalang ini. Gandum. Cabutin aja, jangan. Nanti gandumnya bisa kecabut. Kita selalu berpikir, saudara, kita itu hendaklah lebih baik menjadi mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Oleh sebab itu anak-anak kita seperti apapun tetap kita piara. Dan itulah saya pengen dalam persekutuan itu ada hukum ini, saudara. Amin. Saling mengampuni. Hari ini lu songong banget sih, aduh nyakitin bener. Jangan di depan orang apa? Kan malu gua. Ya kan lu tahu kalau gua cinta sama lu pasti lebih sensitif untuk kasih teguran-teguran kayak gitu. Oh gitu. Kalau itu ada, saudara, enak sekali. Saya gembala. Kalau punya staff respect sama saya, itu enak. Ketika ibadah terjadi akan dimulai. Respect terhadap ibadah itu apa? Akan terespon melalui tata cara berbusana kita sekarang. Saya sering kasih himbauan waktu itu.
ketika para pelayan Tuhan akan ada di ibadah itu, anggap saya saja Anda akan melayani. Kalau yang punya mobil, dasi, jas, itu selalu ada di mobil. Bagaimana saya bisa menuju secara spontan orang yang nggak siap? Karena nggak respect. Bagaimana suatu kali WL itu sakit perut? Oh, nggak tahan Pak, setiap 1 menit. Kan nggak mungkin WL 1 menit nggak ada orangnya, pengangkatan. Ntar muncul lagi ada, bolak balik ke situ. Saya harus menggantikan itu dengan spot. Yang pertama, orang yang siap. Siap dengan list lagu, siap dengan busana yang tepat. Kan itu saudara. Desember bukan apa-apa, aduh lupa, enggak, respect. Kalau memang menghormati gembala, menghormati gereja, menghormati bahwa pelayanan itu adalah sebuah tuntutan dari Tuhan. Dan respect bahwa saya adalah orang pelayan. Saya mesti siap dalam segala sesuatu. Siap pegang ini, siap pegang itu, siap pegang itu. Yang penting gak pegang stroke. Semuanya siap. Itu baru respect. Kalau enggak, kita nggak akan dipakai oleh Tuhan, saudara. Saya udah dididik sejak awal seperti itu. Saya tidak sedang tugas WL, tetapi list lagu itu selalu saya ada di hati. Saya selalu minimal siapkan, saya akan bawakan renungan. Saya harus siap untuk cerita. Kan sebagai pengerja, suatu saat di sebuah, kalau kami dulu Kebayoran Lama, ada di Cipulir, itu ada pos sekolah minggu. Saya siap di situ. Mas Sigit, cerita ya, oke siap. Coba, aduh om, saya nggak siap nih. Tuhan nggak akan pakai orang seperti itu. Saya himbau kepada para pelayan Tuhan. Kalau Bapak Saudara siap, di sini ini banyak pelayanan yang harus dilakukan. Bapak Saudara bisa doa pembukaan, bisa doa syafaat, bisa umumkan sesuatu, bisa menghimbau sesuatu. Tetapi Bapak Saudara sebagai pelayan Tuhan mesti ada di samping kiri kanan saya. Ketika ada becak itu mau terjerumus saudara, kita membutuhkan orang-orang yang dekat. Tolong dulu, ini dibantu om. Pasti orang yang dekat. Dan saya ingin 2023 ada orang-orang yang siap di samping kiri kanan saya. Ketika dia ada di sebuah komsel, dia karena respect terhadap gembala dan visi gembala, pasti omongannya baik. Kalau tidak, dia akan menggerakkan sesuatu yang nadanya memprovokasi, yang kosakata kalimatnya itu sudah memecah belah. Dan persis kayak orang yang terakhir itu. Makanya sebagai gereja Tuhan, kita harus saling memantau. Di sini saya pesankan kepada jemaat sekalian, kalau ada pelayan kami, siapapun itu, yang memang tidak beretika, atau mengajarkan sesuatu yang tidak baik, atau bahkan memprovokasi, ngomong ke saya. Karena itu tanggung jawab rohani saya. Supaya jemaat juga bisa dikasih menu-menu yang memberkati, yang sehat, yang bisa memulihkan, saudara. Makanya saudara, saya pesankan ini supaya para pelayan Tuhan juga memiliki penjagaan hidup yang benar. Karena mereka adalah utusan Tuhan, wakil gembala, untuk memberikan berkat, untuk berdoa berkat, untuk kasih kabar baik, dan bukan kabar buruk. Kabar baik selalu ada di tengah badai. Amin, saudara. Ada gambaran lukisan tentang kedamaian, silakan pelukis menggambarkan apa itu damai melalui lukisan kau. Tetapi ada seorang yang menggambarkan kedamaian adalah ada sebuah batu karang, ada lubang di situ, badai, angin, topan, dan kemudian itu ombak ada di sekeliling daripada batu karang itu. Tetapi di
lubang itu ada 2 burung camat atau merpati yang sedang bercengkrama. Amin, saudara. Jadi disinilah titik di mana kedamaian kabar baik itu selalu bisa diungkapkan, diunggah, dikatakan oleh orang-orang yang berkata rohaniwan. Apalagi kabar yang baik, saudara. Amin. Karena satu fitnahan, satu bilihan, atau satu gibahan kalau bahasa, itu mempengaruhi banyak. Satu kabar buruk itu sudah mengena kepada apa? Makanya saudara sekalian, nanti ada pilpres tahun lalu, saudara. Jadi para yang sedang bertentang sudah bersatu, rakyat masih pecah. Karena apa? Fitnahan itu tetap ada. Makanya saudara, ketika kabar buruk disampaikan, itu sangat membekas. Berbeda sama kabar baik, saudara. Contoh kata ginilah, ini baik-baik semuanya sama saya. Suatu kali ada orang bilang begini, tahu nggak pasti gitu gini. Saudara datang ke sini dengan perang yang agak beda. Bener enggaknya? Nggak mau tahu. Oh gitu ya. Makanya fitnah itu jahat, saudara. Fitnah itu sangat jahat. Maka jangan memfitnah, saudara. Amin. Kasih kabar yang baik, saudara. Si mana bagaimana? Oh keren. Kenapa emang? Di pojokan gitu. Justru itulah. Pokoknya kasih kabar baik, lama-lama orang jadi. Kenapa orang selalu ngajak kita omong jahat? Karena kita terprovokasi. Ketika orang pengen ngajak kita untuk memfitnah dan kita tidak lakukan itu, lama-lama dia juga akan pergi. Ingat lebah dan lalat. Lalat itu selalu ada suka di tempat yang bau, yang amis. Di atas, saudara, jarang lalat. Waktu istri saya yang goreng ikan, nggak tahu itu munculnya dari mana. Yang hijau itu. Tetapi kalau ruangan bersih itu lalat nggak ada. Hati yang busuk, saudara, lebih tertarik kepada hal-hal yang buruk. Dan orang nggak akan bisa diberkati di sini. Makanya orang sakit hati, orang pahit hati, itu terus ada di sini. Kalau dia tidak sakit fisik, dia sakit batin, saudara. Karena apa? Orang udah nggak mikirin kita, dia tetap mikirin aja. Orang udah selesai, dia belum selesai. Makanya dalam perkara ini, kita harus tipikal orang Batak. Sekali selesai, habis selesai, nggak pakai hati lagi. Tetapi dalam hal pengampunan, jadilah orang Jawa. Oke, monggo, silakan. Baik itu, keren itu. Abis itu, gimana tante, tahu saya yang goreng baru belajar? Enak. Di dalam hal masalah, saudara, kita kayak orang Batak, selesai. Tetapi dalam hal pengampunan, kita harus melihat bahwa orang itu ada baik, ada buruk. Setuju, saudara? Saya pikir inilah yang saya perkarakan supaya kita itu sehati, saudara. Amin. Suatu saat sudah akan membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, untuk pernikahan anak kita, untuk pekerjaan. Kata orang, kesuksesan itu ada pada pertemanan. Enggak terlalu pintar. Kalau temennya banyak, diundang kemana-mana. Dikit-dikit ajak makan bakso, dikit-dikit diajak pesta, dikit-dikit kan temennya banyak sudah. Tetapi kalau orang pintar dan dia tidak friendly, dia akan dilupakan oleh orang. Makanya disinilah kita harus berbaik hati sama orang. Ya, Bapak Ibu yang akan menikahkan anaknya, Tuhan berkati, ya, supaya sukses. Saya membayangkan, aduh, pernikahan di masa pandemi kemarin enak banget ya Pak ya. Nggak ngundang orang tuh nggak salah. Bahkan ada itu cuma tampilan layar TV besar, habis itu yang datang cuma pakai mobil. Selamat ya, gitu ya, enak banget.
dibatasin cuma 25 orang. Nah bapak-bapak, sekarang mau menikahkan itu sudah zaman normal. Ngundang ini nggak diundang saya. Akhirnya undangan pihak perempuan, anak, laki, anak, aduh itu udah berapa gitu ya. Akhirnya undang dari besan, dari ini orang tua ini, dari pihak mamanya, teman-temannya, bapaknya, belum si opung juga. Itu jangan lupa tuh itu diundang si itu. Cita-citanya 400 orang, jadinya kok 600 orang ya. Dikurangin lagi, kurangin ini, mesti ngurangin yang ini, jangan dia diundang ini enggak, aduh pusing. Tetapi saya percaya kalau kita sehati rukun, Tuhan akan memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang akan menikahkan ini atau yang bercita-cita mau menikah anak-anakku, jadi mohon berkat mujizat sana, mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan kami bukan apa-apa, kami hanya pasrah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Amin saudara. Jadi ini kan membutuhkan perhatian satu dengan yang lain saudara. Waktu orang sakit kita harus berkunjung ke orang. Suatu kali kita akan sakit. Waktu orang pesta pernikahan kita harus menghimpun kekuatan untuk menolongnya. Karena apa? Suatu kali kita akan menikahkan anak. Loh, saya kan udah opa-opa. Cucu kita kan perlu untuk dinikahkan atau apapun juga. Jadi membuat inilah, oke lah, saling mengampuni. Karena apa? Tidak mungkin kita nggak ketemu. Ada orang-orang yang merasa menyakiti hati saya, tetapi saya berdamai dengan diri saya 3-4 tahun yang lalu. Betul saudara. Betul kan? Di acara penguburan, ketemu dia lagi. Di acara pernikahan, ketemu lagi. Yang disebut mantan saudara. Untung hati saya sudah baik. Gimana Pak? Kabarnya baik. Kok hati saya masih pahit saudara? Dia ke sana, saya ke sini. Dia maju ke sana, saya mundur. Ya kalau jamnya sama, ruangannya kecil, itu makan. Kaget di situ dia. Rasanya hidup gak nyaman saudara. Saya kasih pengalaman saudara. Jangankan Depok per Depok saudara. Suatu kali teman kecil kita di Kalimantan, kita ketemu gak di Jakarta. Dunia sempit saudara. Makanya kalau kita masih pahit hati, suatu kali ketemu lagi. Masih pahit sama siapa? Gak taunya anaknya pacaran sama anak kita, gak tahu. Gimana ini, kayak kisah pewayangan saja ini. Kayak Ki Ageng Mangir saudara. Menantu sama itu mertua saudara. Nah itulah gambaran ya. Saya kasih gambaran ini supaya kita sehati saja. Respect sama gembala. Kita mendoakan saudara. Ya, seperti dimanapun kita berada, ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari para pelayan Tuhan, kita akan datang pada Tuhan ya. Berikan hati kita, sejahterakan hati kita, lepaskan hindarkan daripada kebencian atau apapun juga, kepahitan dan apapun juga. Dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Ku ingin selalu bersekutu dengannya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu hingga dalam hidup, sungguh indah bersama. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu
sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai pejabat gereja, haruslah kami memiliki hati sebagai seorang hamba untuk melayani, karena pelayanan itu sebuah kehormatan. Terima kasih Tuhan. Kami melanjutkan ucapan ke-8, roh pemecah belah, roh yang tidak taat, roh yang tidak hormat, roh yang tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, setengah-setengah saja. Mereka seperti ada di dalam, tetapi hatinya ada di luar. Segala roh-roh seperti yang ada di hutan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satukan hati kami Tuhan, dan mujizat Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap rumah tangga, yang setiap keluarga rukun damai, sehati, sevisi, lakukan segala kehendak Tuhan. Dan kami percaya berkat yang berlimpah atas setiap kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, dosa kami, respek yang tidak baik, yang sombong, yang tidak berkenan di malam Tuhan. Dan kemuliaan dan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kemuliaan bagi Tuhan semua. Bawaku bersamamu. Kami percaya Tuhan, hanya orang-orang yang menempel di pokok anggur akan membuahkan buah-buah roh. Ketaatan kami untuk beribadah, ketaatan kami di setiap hari kami untuk berdoa, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Sekalian, kalau kau mengaku respek kepada Tuhan, bahkan respek kepada gereja Tuhan, bahkan respek kepada gembala, bahkan respek kepada para pelayan Tuhan, dan kau akan menghormati pekerjaan Tuhan. Hati-hati dalam berpikir, berbicara, mengungkapkan sesuatu, karena sekali saya katakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mengoperasikan. Tidak ada yang salah untuk dirikan Tuhan. Tidak ada yang salah bagi perjalanan sebuah pelayanan. Oleh sebab itu jangan pernah menghinakan pekerjaan Tuhan, dan kau akan dimuliakan oleh Tuhan. Hormati Tuhan, hormati hukum Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kau akan mengasihi sesama. Berkat Tuhan limpah atas setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita kembalikan